mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita. Pintarsi, kemana Bu? Pintarsi keluar mengantarkan jahitan. Dia masih juga mengambil jahitan Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanting tulang sekarang? Biarlah Sakti, karena jika ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak akan sia-sia. Sebenarnya, Ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga kan Bu? Bagaimana dengan lamaran Pintarsi? Pintarsi nampaknya belum mau bersuami nanti, tapi dari pihak orang tua lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya Bu? Uang mereka kan banyak. Hah? Uang? Oh, maaf Bu, bukan maksudku menjual diri sendiri. Jadi mata duitan. Nah, mungkin pernah hidup yang penuh penderitaan ini. Ayahmu seorang hartawan yang memiliki tanah dan kekayaan yang banyak, mewah di waktu kami kawin dulu. Tapi kemudian seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang nanti. Tidak, aku tidak mau terkena dua kali. Aku tidak mau adik kau Pintarsi bersuamikan seorang hartawan. Pintarsi mestilah bersuamikan orang yang berbudi tinggi. Mesti. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus Bu, ada harta, ada budi. Manalah dapat dicari nanti. Adik kau Pintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Apalagi dengan keadaan kita sekarang ini, kita susah, kita tidak punya uang di rumah, dan sebentar lagi uang simpanan terakhir pun akan habis. Semua karena ulah
Mbak, Tidak. Nggak rapat hari ini, Man. Gimana kalau berbuka puasa tadi? kerja lembur dulu. Tadi aku berbuka puasa di kantor teman-teman, tapi biarlah demi perkawinan kita si nanti. Di mana dia tuh? Kita sih keluar mata kerja ikan. Mbak, ada kabar lagi nih. Pagi aku berjumpa seorang tua yang serba benar dengan ayah. Oh, gitu. Ya, waktu Pak Minto belajar di sentra kemarin sore, dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang berumur 60 tahun. Dia kaget juga karena orang tua itu suka benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menghilang di kerumunan banyak orang. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira dia juga sudah meninggal dunia atau mungkin ke luar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang yang mengatakan dia di Singapura. Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang yang pernah melihatnya pun kehidupannya sangat mewah. Ya, tapi anaknya makan rumput. Tapi kemudian tak ada lagi kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini, di mana kita dapat bertanya. Bagaimana untuk ayah sebenarnya, Bu? Waktu yang masih muda dulu, dia tak suka belajar, tidak seperti kau. Dia lebih suka berfoya-foya. Pada masa itu, ayahku sangat disegani orang. Dia lebih suka meminjamkan uang ke sana dan kemari, dan itulah Selama hari raya ini, berapa hari kau itu, Man? 2 hari, Pak. oh iya, hampir lupa. Ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Man? Kemarin sore, Mbak. Kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tidak begitu bagus lagi kelihatannya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopenya saja sudah hampir berwarna putih. Oh, begitu. Mbak masih ingat tuh Pak ya? Tidak ingat lagi aku. Mestinya Mbak ingat karena waktu itu usia Mbak sudah 8 tahun, sedangkan usahanya masih ingat walaupun sama-sama. Tidak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksakan diriku untuk melupakannya. Tapi itu banyak ceritanya tentang ayah Mbak. Ya, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini sekarang, esok hari raya, tentu dia akan senang-senang bersama anak-anaknya. Pintar sih. Seharusnya sudah pulang sekarang ini. Jam berapa sekarang? Iya Mbak, berarti ada kabar lagi nih. Tadi pagi itu berkenalan dengan seorang India dan dia mengajarkan aku bahasa Urdu. Kemudian aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepadanya. Bagus itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini yang hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada orang yang mau membantuku. Tapi kau, Maman, yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku yakin kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, Mbak,
diam. Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, Kak. Jadi tidak begitu jelas. Tapi mungkin tingginya sekitaran ini. Tunggu sebentar, coba dengar. Bagaimana, Kak? Ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Sudahlah, Bu. Sudah. Lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. Kami masih sama muda dulu. Kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan di masa itu yang tak dapat dilupakan. Nah, mungkin ia kembali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini? Rumah Nyonya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang. Ayah. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Kau banyak berubah, Saleh. Ya, 20 tahun perceraian berubah wajahku sekarang. Dan tentunya ini anak-anak kita semua. Ya, ini semua adalah anak-anakmu. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari masuk dan pandangilah mereka. Apa aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, itu Maman. Maman, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil. Kakimu belum bisa berdiri. Dan Nyonya ini siapa? Aku minta kasih, Ayah. Ya, Mintasi. Aku dengar aku mendapatkan seorang anak lagi, seorang putri. Engkau cantik Mintasi, seperti ibu masih muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus kulakukan. Aku sendiri tak tahu dari mana aku harus berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah menjadi orang yang pandai sekarang. Sunarti bekerja di perusahaan tenun, dan Maman tak pernah tinggal kelas sama sekolah, selalu keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Mereka semua sudah menjadi penghasilan sekarang, dan di tas ini dialah yang membantu menjahit. Ibu. 10 tahun aku menjadi saudagar besar di Singapura, menjadi kepala perusahaan dengan anggota berpuluh-puluh ribu orangnya. Tapi malang bagiku, toko-toko itu hangus terbakar dan belum puas menyeretku dalam kelebah kehancuran. Saham-saham yang aku beli merosot nilainya sehabis perang ini. Segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara itu, aku sudah tua. Tempat tinggalku, anak istriku tergambar kembali di depan mata jiwaku, seperti mengharapkan kasih sayangku. Narti, maukah kau memberikan segelas air buat ayah? Hanya engkau yang Sunarti, ayahmu yang berbicara ini. Sudah semestinya kau gembira, Nak. Sudah semestinya ayahmu berjumpa kembali dengan anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. kalau nanti tak mau, engkaulah Maman. Maukah kau memberikan segelas air buat ayah? Baik, Ayah. Maman,
Kapan kamu mempunyai seorang ayah, Narti? Kami tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Sunarti, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai seorang ayah, kataku. Kalau kami mempunyai seorang ayah, lalu apa perlunya aku jadi budak suruhan orang waktu aku berumur 8 tahun? Waktu aku berumur 8 tahun, aku dan ibu hampir saja terjun dalam laut. Untung saja ibu cepat sadar. Dan jika aku mempunyai seorang ayah, kenapa hidup kita larut selama ini? Tapi Mbak, ibu saya sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Tapi selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian aku jadi budak suruhan orang. Dan ibu jadi babu mencuci pakaian kotor orang lain. Tapi aku berusaha sekuat tenagaku. Aku buktikan bahwa aku mampu memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia. Aku butuh pertolongan orang lain. Pertolongan orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Waktu aku berumur 18 tahun, tak lain yang terlihat dan terlintas di ruang mataku hanya ada gambaran ayahku yang telah sesat. Lupa ia kepada anak dan istrinya, juga lupa ia kepada kewajibannya, karena nafsunya telah membawanya ke pintu neraka. Bahkan hutang-hutangnya, Bu, hutang-hutangnya yang dia tinggalkan kepada kita bertimbun-timbun. Sampai-sampai buku tabunganku yang disimpan oleh ibu ikut hilang juga bersama ayah yang bilang itu. Masa kecil kita sungguh-sungguh sangat menderita. Jika kita mempunyai ayah, maka ayah itulah musuhku yang sebesar-besarnya. Balik! Mbak, lihatlah ayah sudah seperti ini sekarang. Dia sudah tua, Mbak. Maman. Sering benar kau katakan itu kalimat itu kepada orang yang tidak berguna ini. Hanya karena ada seorang tua yang masuk ke rumah ini dan dia mengatakan kalau ia ayah kita, lalu kau sebut pula ayah kita. Padahal dia tidak kita kenal. Sama sekali tidak, Maman. Coba kau perhatikan. Apa kau benar bisa merasakan bahwa kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Berarti kita adalah darah dagingnya, Mbak. Bagaimanapun kelakuan buruknya dia ke kita tetap anaknya yang harus merawatnya. Jadi, maksudmu ini adalah kewajiban kita. Sesudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana dan ia kembali sekarang dalam keadaan tua, lalu kita harus merawatnya. Enak betul, Sunarti, sampai hati kau berkata begitu terhadap ayahku, ayah kandungmu, ayah kandung. Memang Sunarti yang dulu pernah punya ayah, tapi ia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Sunarti yang sekarang adalah Sunarti yang dibentuk oleh Sunarti sendiri. Aku tak pernah berhutang budi pada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, seperti merdekanya, Bu. Aku mengaku, aku berdosa dulu itu. Pada hari ini, pada hari tuaku, untuk menebus kesalahan dan dosaku. Tapi, ya benar kata Munarti, aku seorang tua yang tidak bermaksud mendorong-dorong diri agar diterima di mana aku tidak dikehendaki. Baik, aku akan pergi. Tapi tahukah Munarti, bagaimana pada rasa hatiku? Aku orang kaya yang memiliki uang juta-juta, sekarang diusir sebagai pengemis oleh anak kandungnya sendiri. Biarlah
dalam apapun aku terjerumus dalam kesetaraan, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Mbak Ranti tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi. Maman, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji jarah pun tak pernah menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras, Mbak. Jangan kau membela dia. Ingat siapa yang membesarkanmu. Kau lupa. Akulah yang membiayaimu selama ini. Dari penghasilanku sebagai kuli dan kajung suruhan. Ayahku yang sebenar-benarnya adalah aku, Mbak. Kau menyakiti hati ibu. Kau ikut pulang membela dia. Sedangkan untuk kau, aku pula yang bertindak sebagai ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika kalian cinta kepadanya. Mungkin kalian tidak pernah merasakan dulu pahit ketiknya hidup karena kita tidak punya ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, aku tak mau kalian menderita sepertiku. Aku mengerti, bagiku tidak ada untuk kembali. Jika aku kembali, aku akan menghancurkan kebahagiaan dan kedamaian keluargaku saja. Biar aku pergi di jalan terbaik, tak ada jalan untuk kembali. Ya. Apa yang sudah kita lakukan? Ayah punya uang. Mana ayah akan pergi? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku seorang pengemis sekarang. Memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah yang kutinggalkan dulu. Tapi, ya, aku sudah tua, lemah, dan sadar. Langkahku terayun kembali. Sudah 3 hari aku berdiri di sana, tak sanggup masuk ke sini. Aku sudah tua.